itu penunjukan pejabat kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah itu ternyata tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh putusan MK majelis, yaitu putusan MK nomor 55 Undang-Undang tahun 2019 dengan putusan MK nomor 67. Menurut putusan di atas ada 3 indikator penting ditunjuknya penjabat kepala daerah, baik penjabat gubernur, bupati, dan wali kota. 1, pemerintah harus menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 dari Undang-Undang nomor 1 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada. Sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengecian pejabat negara tersebut mengabaikan, menurut kami, prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian tersebut penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan accountable. Dan yang kedua, indikator yang sangat penting sesuai dengan aspirasi daerah. Karena ternyata, nanti akan dijelaskan dalam pengamatan kami, aspirasi daerah tidak sepenuh-penuhnya diakomodasi. Yang ketiga, pemberian kewenangan pejabat kepala daerah dalam masa transisi menuju pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Jadi juga diberikan kewenangan-kewenangan yang sama dengan kepala daerah terhadap para penjabat daerah ini. Jadi alih-alih seharusnya terbit peraturan pemerintah yang justru terbit, Majelis Hakim, justru peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 yang digunakan untuk menggantikan peraturan pemerintah. Peraturan menteri bukan termasuk peraturan pelaksana undang-undang berdasarkan pasal 1 angka 5. Yang juga penting untuk dikemukakan adalah pengabaian terhadap perintah putusan MK tersebut telah menyebabkan proses penunjukan pejabat kepala daerah berlangsung tidak demokratis dan sangat struktural, di mana pemerintah pusat menjadi pengendali segala tindak tanduk kepala daerah, dan ini bisa dibuktikan terakhir dalam kasus di Aceh. Tiba-tiba gubernur Aceh dicopot karena di Aceh 02 kalah, sehingga mudah bagi kepala daerah menjadi alat politik pemerintah pusat, terutama ketika penyelenggaraan pemilu serentak. Ada peta yang kami kemukakan di halaman 25 majelis, saya melanjutkan di huruf E-nya. Sebagaimana diketahui, jumlah provinsi yang dipimpin oleh pejabat gubernur hingga November 2023 itu sebanyak 20 provinsi, 20 provinsi dengan 57.000 desa di dalamnya yang memiliki ekivalen populasinya adalah, kalau dikaitkan dengan DPT, 140.657.540 pemilih. Dari total jumlah pemilihnya 204 juta sekian di seluruh Indonesia. Jadi para penjabat yang diberikan jabatan secara melawan hukum melalui peraturan presiden itu sebanyak 68,68%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat potensi ratusan juta suara pemilih yang rawan dicurangi secara terstruktur melalui kebijakan maupun tindakan yang diduga dilakukan oleh pejabat kepala daerah. Ini ada peta sebarannya. Majelis, ini ada peta sebarannya, saya baca yang sebelah kiri saja. Kalau peta sebaran ini dikaitkan dengan keunggulan, itu akan ada angka yang menarik. Di sebelah kanan, nomor 2, Sumatera Selatan unggul 69,47%. Ini kalau kita kaitkan dengan data yang sudah kami kemukakan sebelumnya, itu akan kelihatan sekali. Ini bukan seorang yang memilih karena memang punya kompetensi dan lain-lain, tapi ada masalah. Nomor 8, di Kalimantan Barat unggulnya 61,05%. Di Kalimantan Timur 69%. Ini luar biasa. Di Sulawesi Barat unggul 65,4%. Di Gorontalo unggul 65,24%. Di Sulawesi Tenggara unggul 71,11%. Di NTT unggul 61%. Yang saya sebut semua itu adalah yang di atas 60%. Kalau 40-50% itu banyak. Ini yang luar biasa banyaknya. Di Papua, Pegunungan Tengah, Papua 64,56%.